walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Petang hari maghrib hari ini alhamdulillah kembali kita dipertemukan di kajian rutin Ahad ketiga. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Fatimah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Apud Syihabuddin Abu Alifah SPDI yang insyaallah akan membimbing kita dengan kajian fikihnya. Sudah ada di tangan para jamaah ya materi, mohon maaf mungkin terlalu kecil tulisannya ya insyaallah mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, untuk itu kepada Al-Ustaz dipersilakan. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'ir rasul wa nahana 'anil ihtilafil qabihati wal iftiraqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bid-dinil qawim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, alhamdulillah dengan kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dipertemukan untuk melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah thalabul ilmi, yang pada malam hari ini kita akan membahas masalah fiqhul ibadah, diantaranya masalah doa iftitah atau istiftah dalam sholat Idain, dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam judul atau di judul ini ada istilah iftitah. Sebetulnya ini sudah dijelaskan dulu, cuma tidak ada rekamannya. Waktu itu tidak direkam. Ada istilah iftitah, ada istilah istiftah. Dua-duanya boleh sebetulnya ya. Menggunakan kalimat istaftahas sholata, ada memulai sholatnya bilhamdulillahirabbil alamin, bacaan sholatnya dengan alhamdulillah, atau dalam hadis yang lain bitakbir wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin, memulai sholatnya dengan takbir dan memulai bacaannya dengan surat Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah. Tapi kita lebih mengenalnya iftitah ya, pembuka dari sholat ya. Hampir semua ulama menganggap bahwa doa iftitah ini hukumnya sunat, kecuali madhab Maliki atau Malikiyah. Semua ulama, hampir semua ulama ya, di kalangan ahli fikih
menganggap bahwa doa iftitah dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tapi saya pernah menjelaskan, sekalipun dalam sholat ataupun ibadah-ibadah seperti wudhu hukumnya sunat, namun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, bahkan ada hal yang sunat tapi sujud sahwi, sementara ada yang wajib tapi tidak sujud sahwi. Contoh umpamanya tahiyat awal atau tahiyat dalam sholat itu hampir semuanya menganggap itu sunnah. Sujud dalam sholat itu wajib. Tapi ketika ketinggalan tahiyat awal, keburu kita berdiri atau imamnya berdiri, kita juga ikut berdiri karena sudah tegak imamnya dan semuanya sudah berdiri. Kita teruskan. Di akhir atau sebelum akhir sholat kan ada syariat sujud sahwi. Padahal hukumnya tahiyat awal itu sunat. Tapi kalau ketinggalan sujud tidak ada dalil yang menerangkan bahwa ketinggalan sujud dalam sholat itu mesti sujud sahwi atau ruku lah katakanlah. Tiba-tiba kita langsung sujud saja. Kata makmum subhanallah, si imam tetap saja karena menganggap makmum itu adalah sujud tilawah padahal tidak membaca ayat saja, kita ikut. Tapi selesai sholat atau sebelum salam tidak ada syariat sujud sahwi untuk ketinggalan atau kelupaan ruku. Tapi kalau tahiyat, oleh karena itu sekalipun hukumnya sunat dalam sholat ataupun sunat dalam wudhu dan ibadah yang lain, maka kita sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kita sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Begitupun dalam hal doa iftitah atau istiftah dalam sholat. Kecuali tadi juga Malikiyah menganggap bahwa Malikiyah ini doa iftitah ini dianggap tidak disukai atau makruh lah. Ada istilah makruh lah dalam ibadah itu. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa hadis ya, setelah takbiratul ihram itu menurut keterangan kan ada keterangan bahwa dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW, begitu pula Abu Bakar, begitu pula Utsman, kesemuanya membuka salatnya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dijelaskan bahwa Rasulullah membaca doa iftitah. Jadi setelah takbir itu wal qiraatu bilhamdulillahirabbil alamin. Ini menjadi dalil bagi Malikiyah bahwa doa iftitah itu sebetulnya tidak disukai oleh Malikiyah. Oleh karena itu nanti ketika membahas iftitah dalam sholat Id 4 madhab, tidak ada keterangan dari Malikiyah atau madhab ini yang mengutip bahwa ini setelah ini atau sebelum ini karena menganggap makruh, tidak disukai membaca itu. Nah, bagaimana dengan sholat Idain 2 hari raya? Doa iftitah dalam sholat wajib hampir semua sepakat. Sekalipun dalam sholat sunat juga mayoritas sepakat dibaca. Hanya saja ada perbedaan ketika takbir itu melebihi 1. Kalau takbirnya 1 kali, yakni takbiratul ihram saja, pembuka sholat, maka tidak ada yang ikhtilaf. Selesai takbiratul ihram, baca doa iftitah. Malah saya pernah
mendengar jawaban Al-Ustadz Allahu Yarham Ustadz Ikin Sodikin yang kemarin mantunya juga meninggal, masih muda, Al-Ustadz Haji Eka Permana Habibillah. Beliau ketika ditanya apakah setiap sholat ada doa iftitah, beliau menjawab setiap sholat yang ada takbiratul ihram maka ada doa iftitah. Pertanyaannya, apakah sholat idain setelah takbiratul ihram? Atau 7 kali takbir itu merupakan takbir pembuka sholat? Tidak ada bacaan-bacaan setelah 7 kali takbir. Bahkan nanti ketika kita membahas masalah takbir 7 dan 5, ada perbedaan juga. Ada yang menganggap bahwa takbiratul ihram itu tidak atau bukan bagian dari 7 kali takbir. Jadi Allahu Akbar, kemudian jawaidnya, tambahan takbirnya dihitung dari 1 sampai 7. 7 kali takbir berarti di rakaat pertama 8 kali takbir. Kalau rakaat kedua ada perbedaan juga, bahwa takbir intikal tidak dihitung. Tidak dihitung takbir itu ya. Dan kita setelah berdiri dari takbir intikal, perpindahan intikal itu dari sujud kedua ke rakaat berikutnya, itu disebut intikal, pindah. Lalu kita takbir 5 kali. Kalau yang ini barangkali kadang-kadang kita pun menghitung ketika sudah berdiri kan, tidak dihitung ketika bangkit kan, ada yang demikian. Tapi kalau tidak dihitung dengan takbiratul ihram, seolah-olah aneh. Padahal di kalangan ahli fikih itu sudah biasa itu. Ada yang tidak dihitung takbiratul ihram itu, karena menganggap bahwa firraqatil ula sab'at takbirat, pada rakaat yang pertama itu 7 kali takbir, 7-nya itu disebut jawaid oleh mereka itu, tambahan takbir selain takbiratul ihram. Padahal bahwa 7 kali takbir itu pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram, karena memang tidak ada dalam hadis langsung mengatakan bahwa takbir pertama itu takbiratul ihram gitu ya. Saya belum menemukan hadis itu. Bit takbir, katakanlah bit takbir, bahwa sholat itu diawali dengan takbir. Oleh karena itu, karena takbir pertama maka disebut takbiratul ihram, yang mengharamkan segala sesuatu yang tadinya boleh. Makan boleh, ngobrol boleh, jalan-jalan boleh. Ketika sudah takbiratul ihram, maka yang tadinya dibolehkan di stop, diharamkan. Padahal boleh tadinya. Itu disebut ihram, karena memuliakan ibadah tersebut, proses ibadah tersebut. Makanya di Arab Saudi ada Haramain atau Masjidil Haram gitu. Haram dalam pengertian suci, karena yang lain tidak boleh masuk selain umat Islam di Haramain itu. Nah, dalam idain mayoritas ulama, terutama ya madhab Hanafi dan Syafi'i. Kalau madhab Hanabilah atau madhab Hambali ada perbedaan ya. Di awal setelah takbiratul ihram, kesininya ada pendapat bahwa setelah takbir yang ke-7 iftitah itu ya. Kalau Hanafiyah, Syafi'iyah, dan sebagian, mungkin disebut sebagian Hanabilah, bahwa istiftah itu dalam sholat id dibaca setelah takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini, atau
Kalau di Syafi'iyah kan lebih terkenal wajah tu atau ini wajah tu wajhia. Ya. Kalau di kalangan Hanabilah, di kalangan Hanafiyah lebih terkenal dengan subhanaka. Setelah baca itu baru takbir lagi 7. Takbir 7 kali. Baru setelah 7 baru membaca doa atau membaca surat Al-Fatihah. Itu menurut madhab Syafi'i dan Hanafi. Sementara dalam madhab Hambali awalnya memang setelah takbiratul ihram, tapi setelah saya baca ternyata ada pendapat lain bahwa takbir doa iftitah itu setelah takbir jawaid, setelah yang ketujuh. Ya termasuk di sana diantaranya yang berpendapat setelah takbiratul ihram itu yakni Ibnu Qudamah ya. Di sini ada ayat, silakan dibaca. Itu merupakan variasi dari perbedaan pendapat. Nah, bagaimana dengan kita? Di sini ada hadis, sebelum hadis di situ ada salah satunya pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam pandangan Muhammadiyah bahwa doa iftitah itu dibaca setelah takbir tambahannya. Ada istilah takbir zawaid. Zawaid itu tambahan. Yang sebetulnya bukan tambahan karena memang itu dari sonohnya takbir 7. Makanya dihitungnya itu dengan takbiratul ihram, tapi ada juga istilah jawaid itu, makanya takbiratul ihram tidak dihitung, makanya tambahannya gitu. Jadi Muhammadiyah menganggap bahwa doa iftitah dalam sholat idain dibaca setelah takbir terakhir di rakaat pertama. Takbir terakhir, dimulai dari takbiratul ihram ya. Dalilnya ya di bawah ini ya, salah satu dalilnya. Sekalipun oleh mereka, oleh yang di atas yang berbeda pendapat, dalil ini digunakan juga. Makanya kita bahas yang dalil ini. Apa sebetulnya? Sehingga ada variasi pendapat, perbedaan pendapat dalam menyimpulkan dari hadis ini. Ya seperti tadi bahwa jawaban Al-Ustadz Ikin saja mungkin kita bisa memahami setiap sholat yang ada takbiratul ihram maka di situ ada doa iftitah, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa doa iftitah itu selesai takbiratul ihram. Terkadang ada kesimpulan ke situ ya. Karena ada istilah di kalangan ulama takbir zawaid, takbir tambahan. Padahal sebetulnya kalau lihat dari dalil bukan takbir tambahan, memang contohnya dari Rasulullah bahwa takbir dalam sholat id itu adalah 7 kali takbir. Dan di rakaat kedua 5 kali takbir. Tidak ada istilah takbir tambahan. Tapi para ulama fikih memandang bahwa karena biasanya dalam semua sholat itu takbir awal itu 1 kali, pembuka sholat itu 1 kali yang disebut dengan takbiratul ihram, maka ketika ada takbir yang 7 atau takbir yang 5, maka sebagiannya disebut tambahan gitu. Jawaid itu. Nah, di antara yang dijadikan dalil, saya tidak menerangkan tentang doanya ya, Allahumma ba'id baininya, karena dua-duanya ini hadis riwayat Bukhari dan juga hadis riwayat Muslim. Yang atas itu lafaz Bukhari, yang bawah lafaz Sahih Muslim. Tidak saya tulis doa iftitah yang wajah itu seperti bilail, waktu malam,
kemudian subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, karena memang tidak ada di awalnya yang bisa dijadikan sebagai hujah bahwa takbir itu setelah takbiratul doa iftitah itu setelah takbiratul ihram, atau doa itu setelah takbir yang ketujuh kalau dalam sholat idain. Nah, di sini ada kalimat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah. Nah, inilah yang jadi catatan diantaranya oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan juga mungkin saya belum membaca apakah ada keputusannya, baru membaca dari Masailul Fiqhiyah Muta'aridah ya, Ustaz Aceh Jakaria, bahwa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diam antara takbir. Ada yang menganggap bahwa takbir di sini adalah khusus takbiratul ihram. Beliau setelah takbir yaskutu, diam. Maksudnya tidak kedengaran membaca apa-apa, tidak kedengaran membacanya. Bukan berarti nanti tidak membaca ya. Tidak kedengaran membacanya. Oleh para sahabat disebut yaskutu, beliau diam. Baina takbir, antara takbir, diartikan takbir di sini adalah ada yang mengartikan takbiratul ihram. Karena keumuman dalam sholat itu satu kali takbir diawalinya itu. Cuma ada kalimat wa bainal qiraah, dan di antara bacaan, bukan hanya takbir tapi juga diamnya itu untuk membaca. Membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Al-Qiraah di sini adalah membaca surat Al-Fatihah. Makanya nanti akan ada dalil ketika menerangkan doa iftitahnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, summa yata'awwadu, dilanjutkan dengan ta'awud. Kenapa ta'awud? Karena mau membaca al-qiraah Fatihah. Sehingga Majelis Tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa yang disebut takbir itu bukan hanya takbiratul ihram, karena di situ ada kalimat wa bainal qiraah. Diamnya itu antara takbir dan antara qiraah. Apakah yang kedua disebut takbir sampai ke 4, ke 5, ke 7 disebut takbir? Disebut takbir. Takbir awal dalam sholat idain, karena disuruhnya, dicontohkannya 7, maka setelah 7 itu baina takbir wa bainal qiraah sebagai penguatnya juga antara bacaan, yakni Al-Fatihah. Sehingga disimpulkan bahwa membaca doa iftitah itu setelah takbir yang ke-7 di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi nanti itu Allahu Akbar sampai 7. Ketika ke-7 Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini atau wajahtu, atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung qiraahnya. Maksud qiraah di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Bacaan ketika berdiri setelah membaca doa iftitah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain setelah membaca doa iftitah summa yata'awwadu, lalu
berta'awud kepada Allah. Kenapa? Akan membaca surat Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu adalah wajib berta'awud. Faiza qara'tal Qur'an fasna'id billahi minasyaitonir rajim, kan begitu dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ya, ayat 98. Jika mau membaca Al-Qur'an kemarin sudah dijelaskan, maka bacalah ista'id billah, berlindunglah kepada Allah. Ini suruhan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang lapatnya kemarin sudah dijelaskan ada perbedaan. A'udzubillahi minas samiil alim minasyaitonir. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kan begitu. Ada yang begitu, ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, ketika sudah ta'awud berarti mau membaca, bukan membaca iftitah, tapi membaca Fatihah, karena Fatihah itu surat dari Al-Qur'an. Jadi lafaz inilah yang memungkinkan bahwa doa iftitah itu adalah dibaca setelah tamat takbir di rakaat pertama. Di awal takbir itu kan dimulai dengan istilah kita takbiratul ihram, kemudian takbir karena disuruhnya atau dicontohkannya 7 baru bacaan, yakni sakata. Setelah takbir yang ketujuh sakata. Kalau dalam riwayat Muslim sakata hunaihatan, berhenti sejenak. Berapa hunaihatannya? Ya, ketika itu ditanyakan oleh sahabat ya. Qabla ayyaqra'a. Nah, di situ juga ada. Kalau di atas yaskutu baina takbir wa bainal qiraah. Beliau diam antara takbir dan bacaan salat ya. Jadi takbir wal qiraah, bainal qiraah, baina takbir wa bainal qiraah. Nah, kalau dalam hadis riwayat Muslim sakata hunaihatan, berhenti sejenak, diam. Oleh Abi Hurairah ditanyakan kepada Rasulullah tentang sukutnya, sukutaka bainat takbir wal qiraah. Jadi diamnya engkau wahai Rasul antara takbir dan qiraah, apa yang dibaca? Ma taqulu. Ini para sahabat memahami di antaranya Abu Hurairah bahwa dalam sholat itu tidak ada istilah diam, tidak ada bacaan. Makanya ditanyakan mada taqulu, apa yang kau ucapkan, yang kau baca, atau hanya diam saja gitu. Nah, Rasulullah menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini. Setelah takbir Allahumma ba'id baini itu. Nah, ada yang memahami bahwa at-takbir secara khusus adalah takbiratul ihram saja. Sehingga berpandangan bahwa membaca doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Itu kalangan yang berpendapat gitu, seperti di atas. Tapi karena adanya yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah, maka al-qiraah di sini adalah al-Fatihah. Sementara dalam hadis yang lain bahwa setelah membaca iftitah itu summa yata'awwadu, lalu berta'awud, artinya mau membaca surat al-Fatihah sekalipun ta'awudnya disirkan. Jadi ta'awud itu dalam rakaat yang pertama ya, itu wajib ya. Jadi ketika setelah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakini, Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kita bismillahirrahmanirrahim.
membaca surat Al-Fatihah. Di rakaat kedua langsung surat Al-Fatihah. Ta'awudz cukup di rakaat pertama. Jadi iftitah itu dalam sholat Id ada yang memandang setelah takbiratul ihram, ada yang memandang bahwa setelah takbir yang ketujuh. Karena dalam hadisnya baina takbir wal qiraah, antara takbir dan bacaan sholat, termasuk bacaan itu adalah Al-Fatihah itu. Saya secara pribadi memang lebih condong kepada setelah takbir yang ke-7 di rakaat pertama. Di rakaat pertama dalam sholat Idain. Jadi setelah takbir, makanya disebut takbir saja. Cuma para ulama menganggap bahwa itu dinamakan takbiratul ihram karena memulai sholat. Sebetulnya takbir juga gitu. Kedua takbir gitu. Makanya qiraah itu setelah takbir. Terus ada lagi takbir gitu. Takbir setelah qiraah, maksudnya mau ruku, takbir. Takbir mau ruku, takbir membaca surat Al-Fatihah setelah takbir, dan ada sakata setelah takbir itu berhenti, dan ditanyakan oleh Abu Hurairah, ternyata ada bacaannya yang disebut dengan doa iftitah atau doa istiftah. Kalau dibaca dalam anggota Dewan Hizbah yang Ustaz Aceng Zakaria yang menyusun buku Masailul Fiqhiyah, memang dibaca setelah takbir yang ketujuh, dan tidak ada bacaan-bacaan di antara takbir-takbir dalam sholat Idain, baik takbir di rakaat yang pertama maupun takbir di rakaat yang kedua. Sekalipun nanti dalam pembahasan yang lain di kalangan Syafi'iyah ada kalimat-kalimat yang mesti dibaca menggunakan hadis yang ya. Yang lebih kuat hukumnya iftitah dan ta'awudz. Kalau ta'awudz itu ketika kita mau membaca Al-Quran wajib, apakah itu di sholat atau di luar sholat. Jadi membaca ta'awudz itu ketika kita mau membaca Al-Quran, itu wajib. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Sementara iftitah itu ada dalam sholat di rakaat pertama. Bagaimana kalau imam langsung, kan kita belum membaca ta'awudz ya. Seperti Bapak tadi langsung mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan belum ta'awudz. Sudah diwakili karena yang mau bacanya itu imam, yang mau dikeraskannya itu imam. Kecuali kalau disirkan sholatnya, maka kita wajib. Bahkan bisa jadi kita keburu membaca doa iftitah seperti sholat duhur umpamanya ya, sudah agak lama kita datang, masbuklah katakanlah, terlambat. Ketika sudah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah itu ta'awudz karena mau membaca Al-Fatihah. Ternyata keburu. Tapi kalau umpamanya ya, si imam dalam sholat jahriyah di rakaat yang ketiga, sholat maghrib, kita datang di rakaat ketiga. Kalau kita membaca iftitah, ketinggalan Fatihahnya, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Kan sirkan gitu. Karena kita baru takbir. Kalaupun mau membaca silahkan, cuma nanti kalau kekurangan rakaat berdiri lagi.
Karena seperti tadi di rakaat yang pertama tidak adanya doa iftitah, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ketika kita masbuk, dihitungnya bukan rakaat yang sudah imam yang sudah sholat, kita hitung rakaat awal. Sekalipun pokoknya bacaannya pas di rakaat pertama sampai Fatihah saja, karena imam keburu ruku, tapi kita tetap saya baru rakaat yang ketiga, bukan rakaat yang pertama, bukan rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga itu imam dan makmum yang lain, sementara kita yang baru datang baru rakaat yang pertama, dihitungnya begitu. Jadi karena kita tidak membaca surat selain Al-Fatihah, nanti di rakaat ketiga ketika masbuk, di rakaat yang ketiga, di rakaat yang kedua dan ketiga kita baca nyaring. Kenapa nyaring? Tadi rakaat yang pertamanya, yang keduanya tidak nyaring, diganti oleh rakaat yang selanjutnya. Itu rakaat yang ketiga yang yang sudah itu. Padahal bagi kita itu rakaat yang pertama. Jadi ngitungnya bukan yang dilakukan oleh orang lain, dilakukan oleh kita. Karena kita datang itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada di rakaat yang pertama. Sekalipun yang lain bukan takbiratul ihram, tapi takbir bangkit dari sujud atau bangkit dari tahiyat awal. Dan Allahu Akbar. Karena semua gerakan ada takbirnya, kecuali ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Makanya antara gerakan dan takbir, maksudnya lapan takbir, sebetulnya beriringan. Kenapa? Ketika mau ruku, takbir ya, Allahu Akbar. Tapi ada kalimat fa idza raka'a farka'u. Ada kalimat fa idza kabbara fakabbiru. Mau ruku itu kan takbir. Begitu juga ada perintah idza raka'a farka'u. Ketika kita menunggu, umpamanya yang penting gerakan dulu, bukan komandonya. Allahu Akbar. Bagaimana? Fa idza kabbara fakabbiru. Karena makmum ini menganggap bahwa idza kabbara fakabbiru. Karena ini belum takbir atau takbir dulu sebelum ruku, dia langsung ruku karena kabbara. Tapi yang lain belum, karena melihat fa idza raka'a farka'u, dia belum ruku. Sekalipun takbirnya sudah, ini sudah Allahu Akbar baru begini. Tapi yang ini sudah ruku. Sudah ruku karena mendengar takbirnya. Kan berjamaah itu bukan hanya kalau shop yang pertama mungkin bisa melihat gerakan imam. Coba yang jauh. Yang jauh dari imam, katakanlah seperti sholat Id, melihat nggak gerakan imam? Hanya mendengar komando imam, Allahu Akbarnya. Tik melihat gerakannya atau melihat komandonya atau mendengar komandonya, kita gerakan itu. Biasanya mendengar komandonya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau melihat gerakannya, semua tidak akan melihat imam gerakan itu. Ini sudah mengangkat tangan belum ya? Ini sudah kelihatan rukunya belum ya? Tapi sudah kedengaran Allahu Akbarnya atau sami Allahu liman hamidahnya kalau bangkit dari ruku. Karena bukan hanya yang dekat. Saya lebih memandang bahwa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa fa idza kabbara fakabbiru atau kabbara summa rafa'a yadayhi.
Ada kan begitu ya? Beliau takbir lalu mengangkat tangan, berarti Allahu Akbar baru begini. Ada juga ma'at takbir, mengangkat tangan bersama takbir Allahu Akbar. Sebetulnya itu menunjukkan bukan takbir dulu, itu dulu atau gerakan dulu, itu menunjukkan bersamanya. Sekalipun ada yang membolehkan takbir dulu silahkan. Bagaimana dengan yang di situ yang tidak melihat atau gerakan dulu? Bagaimana dengan yang tidak melihat itu? Yang lain sudah itu. Tapi kalau mendengar komandonya, semua akan ini ruku karena ada takbirnya. Sama nanti ketika membahas soal amin. Idza ammanal imamu fa aminu. Apabila secara bahasa apabila imam membaca amin fa aminu, maka makmum juga membaca amin. Berarti imam dulu baru makmum kalau melihat dalil itu. Tapi ada juga dalil idza talal imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kalian membaca amin. Seolah-olah kan bertentangan, yang satu imam dulu membaca amin, yang satu idza talal ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba yang mau yang mana? Dalilnya sahih dua-duanya. Karena amin itu bukan bertalian dengan aminnya imam, tapi bertalian dengan ghairil maghdubi, syariat amin itu ya, setelah surat Al-Fatihah. Tapi ada pendapat yang demikian. Saya baca itu dalam Masailul Fiqhiyah ya. Jadi harus imam dulu baru makmum ketika membaca amin. Sama seperti harus mengangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Ada juga harus takbir dulu baru mengangkat tangan. Ada juga bareng. Nah itu dalam kajian fikih ya, kajian fikih. Tapi seperti tadi bahwa dalam doa iftitah saja sholat id ya, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini. Kita memandang bahwa takbir itu satu kesatuan, cuma 7 kali dalam rakaat yang pertama, 5 kali dalam rakaat yang kedua. Itu satu takbir dalam sholat id itu. Yang tadi ditanyakan wajib mana? Ya kalau iftitah tadi sudah saya jelaskan sunat. Kalau membaca ta'awud, mau membaca Al-Quran, itu perintah dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'id billah minasyaitonir rajim. Memperlindungkan diri kepada Allah dari syaitan. Lafadznya dalam hadis ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, min hamdihi, dan seterusnya. Ada juga cukup a'udzubillah. Ya. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.